Selamat pagi anak-anak. Saya mau berdiri untuk berdoa. Siap dong. Dalam semua doa dan mengucapkan aku percaya bahwa Yang Maha Kuasa menjalankan langit dan bumi, kehadiran dan kemerdekaan. Amin. Silakan duduk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rapikan meja, duduk dengan sopan dan rapi. Pada hari ini kita belajar tentang TIK. Siapa yang tahu kepanjangan dari TIK? TIK kepanjangannya? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik. Kita bertanggung jawab. TIK kepanjangan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan peralatan yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi. Bisa paham itu ke tidak? Bisa ke tidak? Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Saya ulang lagi satu kali. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan peralatan yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi. Saya kasih contoh, lonceng. Tiap hari kita dengar lonceng, betul toh? Betul. Saya pun bilang, tahu itu apa? Apa makna dari lonceng itu? Sebelum siap. Itu merupakan salah satu teknologi informasi dan komunikasi. Pentingnya lonceng bagi kita anak sekolah itu sebagai tanda masuk, istirahat, dan keluar sekolah. Betul ke tidak untuk kita anak sekolah? Betul ke tidak? Betul. Kamu jangan hanya rasa lonceng itu barang biasa saja. Tetapi lonceng itu masih bersifat tradisional. Bagaimana dengan lonceng yang sudah bersifat modern? Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sudah menggunakan arus, sudah menggunakan suara manusia, dan lonceng itu bisa diambil juga dari wire. Tapi kita masih pakai alat yang masih bersifat tradisional. Baik, teknologi informasi dan komunikasi ada dua jenis. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tradisional. Kemudian yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat modern. Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu ada berapa jenis? Ada dua. TIK yang bersifat tradisional dan TIK yang bersifat modern. Teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tradisional
adalah peralatan-peralatan yang belum menggunakan teknologi atau peralatan-peralatan yang masih bersifat manual. Saya ulang lagi. Teknologi informasi dan komunikasi tradisional merupakan peralatan-peralatan yang belum menggunakan teknologi atau peralatan-peralatan yang masih bersifat manual. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi modern itu merupakan peralatan-peralatan yang sudah menggunakan teknologi karena sudah canggih. Kelas 8, halo. Halo. Hello. Jawab semangat sedikit. Baik, itu teknologi informasi dan komunikasi itu ada 2 jenis. Sudah jelas toh? Baik. Dengan pelajaran ini atau nanti kamu akan dengar audio dan melihat video, siswa diharapkan untuk memahami tentang teknologi informasi dan komunikasi tradisional dan teknologi informasi modern. Pengertiannya sudah jelas, kemudian 2 jenis TIC-nya sudah jelas, tinggal kita sebentar refleksi tentang contoh teknologi informasi dan komunikasi tradisional, contoh teknologi informasi dan komunikasi modern. Sudah jelas? Sudah? Baik. Saya ada siap audio. Video untuk kamu dengar dan kamu bisa nonton. Tetapi sebelum itu saya menyampaikan, tolong dengar baik-baik dan mencatat. Tolong dengar baik-baik dan apa? Mencatat. Kelas 8 anak semangat? Masih. Semangat? Masih. Oke, terima kasih banyak. Salam bertemu, salam jumpa lagi dengan Prakarya SMP Negeri Tuladan Channel bersama saya Daniel Bogoseran Yesus. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang mengetahui peralatan teknologi informasi dan komunikasi pada masa tradisional dan masa modern. Namun, sebelum kita memulai dengan pelajaran, mari kita sama-sama mengetahui tentang kompetensi dasar pada hari ini, yakni memahami peralatan, perkembangan, dan media pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Indikator mengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan komunikasi pada masa tradisional dan masa modern. Anak-anak, silakan mendengar sambil mencatat. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi. Berdasarkan perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi tradisional, dan yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi modern. Teknologi informasi dan komunikasi tradisional adalah peralatan teknologi yang masih bersifat manual atau tidak menggunakan teknologi. Sedangkan
teknologi informasi dan komunikasi modern adalah peralatan teknologi yang bersifat modern dan sudah menggunakan teknologi yang menjadi refleksi untuk kita apa saja sarana dan prasarana yang kita gunakan sebagai informasi dan komunikasi pada masa yang bersifat tradisional dan modern saat ini, seperti televisi, kentongan, radio, beduk, lonceng, handphone, burung merpati, laptop atau komputer, bendera, majalah dan koran, surat menyurat. Apakah itu yang Anda ketahui? Mari kita menemukan bersama melalui diskusi. Janganlah menyerah untuk menemukannya, karena hal yang sulit bukan secara gampang untuk diketahui. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikut. Jangan lupa berkunjung ke situs SMPD Ritualan Channel bersama saya, Daniel Boxeran Jesus. Sampai jumpa. Baik, dari video, dari audio atau video yang kamu dengar tadi, apakah kamu sudah memahami tentang itu? Kalau belum memahami tentang apa yang kamu lihat dan dengar, saya mau bertanya. Silakan bertanya tentang video tadi. Video tadi itu tentang pengertian kemudian pengertian teknologi informasi dan komunikasi tradisional, pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi modern, kemudian ada contohnya di dalam. Baik, ada yang bertanya, silakan. Tentang apa yang kamu tulis, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Halo. Halo. Kata-kata pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, ya toh? Ada yang bertanya? Thank you. Ada pertanyaan? Ada ke tidak? Baik, kalau tidak ada, nanti sebentar ada diskusi, ada presentasi baru tanya. Bisa toh? Bisa ke tidak? Baik, silakan duduk berkelompok. Silakan satu orang tulis pertanyaannya. Tulislah contoh peralatan TIK yang bersifat modern dan tradisional. Sudah? Oke, silakan bekerja. Waktu 5 menit dari sekarang.
Yang belum angkat tangan, yang belum. Sudah. Kelompok real sudah. Baik. Karena sudah habis, saya minta satu kelompok untuk presentasikan juga. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok ini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik. Yang lain tolong perhatikan apa yang mereka sampaikan. Terima kasih atas kesempatan kami yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan kelompok kami. Tulislah contoh peralatan TIK yang bersifatnya modern dan bersifat tradisional. Tradisional seperti burung merpati, kentongan, surat menyurat, lonceng, beduk, bendera, dan lain-lain sebagainya. Sifat modern seperti handphone, televisi, radio, laptop atau komputer, majalah atau koran, dan lain-lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Baik, kita closing. Teknologi informasi yang bersifat modern seperti yang mereka sampaikan tadi, ada televisi, ada radio, ada majalah dan koran, ada komputer dan laptop, dan apa lagi? Handphone. Itu teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat modern. Nah, sedangkan di teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tradisional tadi ada kentongan, ada beduk, kemudian ada surat, ada bendera, kemudian ada burung merpati. Tanggapan siapa yang saya kasih kesempatan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan berterima kasih kepada kelompok penyalinan yang sudah mempresentasikan hasil diskusi ini. Kelompok yang lain sama? Sama? Baik, kalau begitu tepuk tangan kita semua. Kelompok penyalinan untuk duduk. Saya buat kesimpulan tentang pengertian, kemudian Anda membuat kesimpulan tentang contoh peralatan yang bersifat tradisional dan contoh peralatan yang bersifat modern. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi. Jelas toh? Jelas ke tidak? Kemudian teknologi informasi dan komunikasi ada dua jenis. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tradisional, dan yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat modern. Teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tradisional merupakan peralatan-peralatan yang belum menggunakan teknologi atau peralatan-peralatan yang masih bersifat manual. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi modern merupakan peralatan-peralatan yang sudah bersifat modern atau sudah bersifat canggih dan sudah menggunakan teknologi. Sudah jelas? Sudah ingat? Baik, sekarang giliran kesimpulan dari kamu. Yang mau kasih kesimpulan tentang contoh peralatan yang bersifat tradisional dan contoh peralatan yang bersifat modern. Siapa? Terima kasih. Alat-alat yang bersifat modern seperti radio, televisi, handphone, laptop dan komputer, majalah dan koran.
alat-alat yang bersifat tradisional seperti beduk, burung merpati, lonceng, bendera, surat menyurat, dan teknologi. Baik, sudah enak? Sudah. Itu kesimpulan dari contoh peralatan teknologi dan informasi yang bersifat tradisional dan teknologi informasi yang bersifat modern. Baik, sudah jelas? Sudah jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ketidak tentang materi ini hari? Apa yang kamu suka dari pelajaran hari ini? Suka ke tidak? Suka ke tidak? Mau suka atau tidak suka itu menjadi suatu kebanggaan kita pada hari ini. Itu tepuk tangan untuk itu. Baik, yang kedua, apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang apa? Apa? TIK itu kepanjangannya apa? Teknologi informasi dan komunikasi. Apa? Teknologi informasi dan komunikasi. Baik, teknologi informasi dan komunikasi. Jelas toh? Jelas. Baik, tepuk tangan. Kemudian apa yang Anda belum paham tentang pembelajaran hari ini? Semua paham? Paham. Baik, terima kasih. Kalau memang semua sudah paham. Fungsi peralatan teknologi informasi dan komunikasi itu akan kita belajar minggu depan. Ambil kertas, tulis nama, tulislah contoh peralatan TIK yang bersifat modern. Waktu 2 menit dari sekarang. Tugas. Tulislah rangkuman materi pelajaran hari ini. Tugas kita sebagai anak sekolah, kita belajar baik di sekolah maupun di rumah. Tidak perlu orang tua suruh. Tidak perlu orang tua suruh. Maria, masuk di dalam ruang supaya belajar. Tidak perlu. Kau sebagai pelajar itu sudah harus tahu diri. Jelas toh? Baik, dengan demikian pertemuan kita cukup hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Siap, Bro. Siap, Bro. Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang mengampuni dosa kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus. Siap. Beri salam. Terima kasih, Guru. Terima kasih.